Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan video tutorial cara pengerjaan bimbingan ini ya, modul asesmen dan layanan bimbingan BK dan konseling di PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Lanjut saja Bapak Ibu, kita klik asesmen dan layanan bimbingan dan konseling BK-nya ya. Nah, ini banyak ya di asesmen dan layanan bimbingan BK ini ada 5 sub materi ya, ada 5 sub materi 1 2 3 4 5. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, kita kerjakan dari yang pertama dulu, yaitu asesmen layanan bimbingan dan konselingnya. Nah, kita kerjakan yang paling pertama dulu ya, di atas dulu ya. Nah, di sini ada pentingnya asesmen dalam layanan BK dan konseling. Klik naskah materinya, silahkan. Kalau mau dibaca silahkan baca, kalau mau enggak silahkan skip aja, bisa ya, di X saja. Nanti di pinggirnya akan hijau yang asalnya warna abu-abu, checklist abu-abu, ini akan jadi checklist putih. Checklist putihnya jadi hijau ya, ini seperti ini pinggirannya, sama seperti Bapak Ibu. Selanjutnya silahkan kerjakan klik materi selanjutnya, silahkan. Kalau mau dibaca-baca silahkan, ini materinya diunduh, ini ada. Kalau sudah beres di X, seperti itu Bapak Ibu, terus sampai hijau semuanya, sampai ke latihan pemahaman. Nah, latihan pemahaman materi Bapak Ibu, di sini saya sudah sediakan link kunci jawabannya untuk BK ya, ini nih kunci jawaban latihan soal dan post-test modul untuk kedua sekali sih. Kunci jawaban latihan soal dan post-test modul BK asesmen layanan bimbingan dan konseling ya, ini ya, tinggal di kopas ini linknya, di kopas di yang baru di sini ya. Nah, kita lihat pertanyaannya, asesmen layanan BK. Oke. Nah, berarti kita buka yang sub materi pertama ya, asesmen layanan BK dan konseling. Kalau latihan soal kalau latihan soal itu dari nomor 1 dulu berurutan ya Bapak Ibu ya. Silahkan. Berarti agak layanan bimbingan. Nah, ini ya, kebutuhan nyata peserta didik ya. Alasan pentingnya dilakukan need assessment dalam layanan bimbingan dan konseling adalah agar layanan bimbingan dan konseling diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didiknya. Jawab. Lanjut. Nah, next ke jawaban selanjutnya. Memahami, jadi yang betulnya adalah yang ini ya, yang dibuat warna hijau dan checklist hijau ini jawaban sebenarnya. Memahami lebih mendalam. Ini di samping dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik dan layanan bimbingan dan konseling, asesmen dapat digunakan juga untuk memahami lebih dalam peserta didik yang mau dilayani. Lanjut, balik ke materi. Nah, setiap mengerjakan latihan pemahaman pasti ada cerita refleksi, mengisi cerita reflektif ya. Nah, kita membuat cerita reflektif ini Bapak Ibu, silahkan ini bisa menggunakan AI Gemini ya Bapak Ibu ya. Di sini kita link AI Gemininya, ini link AI Gemininya kita kopaskan ya di jendela yang baru. Nah, kalimat perintahnya Bapak Ibu di sini ya, saya sudah contohkan.
Contoh kalimat perintah menjawab pertanyaan refleksi menggunakan AI Gemini, yaitu ini: buatkan jawaban refleksi guru secara singkat, padat, dan jelas sesuai pertanyaan ini. Nanti masukkan pertanyaan kalimat refleksinya ya. Itu contoh di sini ya. Nah, buatkan jawaban refleksi guru secara singkat, padat, dan jelas sesuai dengan pertanyaan ini. Pertanyaannya dari mana? Dari sini Bapak Ibu ya, di kopas saja, disalin. Nah, langsung di kopas di sini, diperbaharui ya. Nah, nanti akan dibuatkan jawaban refleksinya Bapak Ibu. Ini tunggu dulu sampai ininya beres, berputar ini udah beres, tinggal di kopas saja Bapak Ibu. Nih kopas, disalin, dikopas ya, dikopas di sini ya, kopas, simpan ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, sudah. Kalau sudah beres konsep dasar, sekarang lanjut ke konsep dasar asesmen. Tinggal diklik Bapak Ibu. Silakan kalau mau dibaca-baca materinya, ini ada ini materinya, diunduh. Silakan kalau tidak mau ya X saja Bapak Ibu ya. Oke, latihan pemahaman ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke jawabannya ke sini ya. Next, memperoleh data seperti ini ya, memperoleh. Bentar. Asesmen alasan buku ini. Oh, lanjut ke sini. Oh, beda ya. Bentar. Ini yang ke memahami lebih dalam strategi yang dilayani. Berarti ke sini memperoleh bentar Bapak Ibu, kita sebenarnya salah ya. Kalau ini benar. Oh ini alasan penting dilakukan ini. Jawabannya agar layanan bimbingan dan konseling yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata dirinya. Jawab betul ya. Lanjut lagi ke sini. Memahami lebih dalam peserta didik yang mau dilayani ya. Ini lanjut kembali ke materi. Sudah ke konsep dasar, kita ke penyusunan non tes ya. Silakan baca penyusunan non tesnya. Kalau sudah beres, penyusunan non tesnya. Penyusunan dari mana? Penyusunan non tes ya. Kalau sudah beres, ini latihan pemahamannya, silakan. Nah, nanti kita ke sini ya Bapak Ibu ya. Next ke sini. Nah ini salah satu kelemahan dari siometri adalah akurasi ya, akurasi data. Jadi salah satu kelemahan dari siometri adalah akurasi data. Penggunaan siometri yang sesuai tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan guru bimbingan dan konseling dalam menyusun angket konkret ya. Jawab. Lanjut. Ini jawabannya itu PTSDADL ini ya. Jadi
instrumen yang digunakan untuk menggunakan aspek-aspek permasalahan yang sedang dihadapi individu bidang belajar adalah AUPTS-ADL ya. Lanjut next 13245 ini ya. Jadi urutkan langkah-langkah pengembangan instrumen yang tepat adalah 1. Menentukan tujuan pengungkapan data pribadi. 2. Merumuskan ini kan ya 13245 berarti ini ya. Jadi urutkan langkah-langkah pengembangan instrumen yang tepat adalah 1. Menetapkan tujuan pengungkapan data pribadi. 3. Yaitu menentukan aspek atau dimensi yang diukur. 2. Merumuskan definisi operasional. 4. Memilih cara pengukuran yang digunakan instrumen dan lembar jawaban. Dan 5. Merumuskan manual penggunaan instrumen, penyekoran dan pengolahan serta interpretasinya. Jawab betul. Kembali ke materi. Nah, nanti tadi sudah penyusunan instrumen non-test, sekarang ke pengembangan ya, pengembalian asesmen ya. Pengembalian asesmen dalam layanan bimbingan dan konseling ya. Nah, kalau sudah beres, Bapak Ibu ini silakan baca materinya, pengembalian asesmen. Kalau mau dibaca silakan baca, ini ada link untuk materinya kalau sudah X. Nah, nanti tadi pada penyusunan penghasil instrumen dalam layanan bimbingan dan konseling ya. Nah, silakan aksi nyatanya baca ini, baca silakan X kalau udah beres ya. Nah, ini latihan pemahamannya Bapak Ibu, silakan kerjakan. Nanti kita next ke selanjutnya ya. Nah, apa jawabannya? Itu kelengkapan referensi. Nah, ini ya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengumpulan penggunaan data yang diungkapkan adalah kelengkapan referensi, keakuratan dan efektivitas penggunaan jawabannya. Jawab. Lanjut ke ini selanjutnya, yaitu analisis hasil asesmen. Jadi diperlukan metode tertentu sesuai dengan macam-macam dan jenis instrumen serta cara pengskorannya adalah pada tahap analisis hasil asesmennya. Jawab. Sudah beres ya Bapak Ibu. Kembali ke materi. Sudah Bapak Ibu, penyelesaian asesmen dan layanan bimbingan dan konseling. Nah, setelah menjalankan latihan pemahaman pasti ada mengisi cerita reflektifnya. Ini tinggal dikupas aja Bapak Ibu. Kalimat refleksinya tinggal diganti di sini. Jadi Gemininya tinggal diganti ini ya, yang dihapus, ganti yang baru, paste diperbaharui. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Tunggu dulu ini perhitungan kita. Kalau sudah beres tinggal dikopas aja ke sini sampai di sini ya. Salin, simpan di sini misalnya ya. Nah, simpan. Sudah ya, itu sudah beres. Sub materi pertama sudah beres ya. Kita ke kedua yaitu layanan dasar ya. Pada ini ke kunci jawabannya kita pindahkan ke sub materi kedua yaitu layanan dasar ya. Layanan mana kedua ini? Layanan mana? Layanan dasar ya. Layanan dasar. Buka yang pertama. Oke, layanan dasar. Seperti biasa Bapak Ibu silakan baca dari materi yang paling atas ya, konsep dasar layanan bimbingan klasikal. Kalau sudah beres membacanya X, nanti akan hijau sendiri ya Bapak Ibu. Silahkan baca senjatanya layanan dasar ya, konsep dasar layanan dasar khususnya bimbingan klasikal. Kerjakan latihan pemahamannya. Latihan pemahaman kita lihat kunci jawabannya. Bimbingan klasikal, bimbingan jadi yang benarnya adalah blue di warna hijau ya, checklist ini.
bimbingan klasikal ini berarti ya. Jadi strategi layanan dasar dalam bimbingan dan konseling yang dilaksanakan secara langsung adalah bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan bimbingan kelas lintas kelas ya. Lanjut lagi ke jawabannya. Membantu peserta didik ini ya. Jadi tujuan dari layanan bimbingan klasikal adalah membantu peserta didik agar memiliki kompetensi kemandirian mencapai perkembangan yang optimal. Yang lanjut lagi ke jawabannya. Apa jawabannya? Permainan peranan. Jadi digunakan untuk mengembangkan keterampilan dan pengertian mengenai hubungan antar manusia dengan cara memerankan situasi paralel sama yang terjadi di depan, yang sebenarnya adalah metode permainan peranan. Ya, lanjut. Sudah beres. Tadi konsep dasar layanan khusus sudah. Kita lanjut ke penyusunan rencana pelaksanaan layanan bimbingan BK. Biasa Bapak silakan klik materinya. Kalau sudah beres silakan X, nanti akan hijau sendiri di sini ya. Nah, langsung ke latihan pemahamannya untuk penyusunan rencana pelaksanaan. Ya, lihat next jawaban selanjutnya. Next, hasil asesmen dan kebutuhan peserta didik seperti ini ya. Ini dalam penyusunan rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal, pemilihan tema materi layanan didasari oleh hasil asesmen kebutuhan peserta didik. Jawab. Lanjut. Next ke jawaban berikutnya, yaitu langkah-langkah kegiatan layanan dijabarkan dalam, nah ini ya, yang kedua. Jadi guru BK berencana penyelenggaraan layanan bimbingan klasikal yang menggunakan teknik problem solving yang bisa digunakan guru mata pelajaran dalam menyusun RPL ya. BK proses adopsi dan adaptasi teknik tersebut mestinya dijabarkan dalam langkah-langkah kegiatan layanan dan dijabarkan dalam tahapan ini kegiatan yang akan dilakukan. Jawab. Lanjut ke jawaban selanjutnya, yaitu menentukan tema materi. Seperti ini ya, menentukan tema materi, menentukan tujuan, sampai mengembangkan instrumen evaluasi. Jadi berikut yang merupakan langkah membuat rencana pelaksanaan layanan RPL bimbingan klasikal adalah menentukan tema materi, menentukan tujuannya, lanjut mengembangkan materinya, memilih metode, mengembangkan media, dan mengembangkan instrumen relevansinya. Jawab. Lanjut. Sudah ya. Sudah untuk penyusunan rencana pelaksanaan layanan bimbingan BK-nya sudah. Berarti lanjut ke materi pelaksanaan layanan bimbingan klasikalnya ya. Nah, baca materinya silakan kalau mau dibaca unduh. Ini materinya kalau sudah beres X. Klasikalnya ya. Nah, latihan pemahamannya kerjakan ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut next. Berarti ini nih, berpedoman pada rencana pelaksanaan yang telah dibuat. Nah, ini jadi hal yang paling penting dalam melaksanakan layanan bimbingan klasikal adalah berpedoman pada rencana pelaksanaan yang telah dibuat ya. Jawab. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, 2345. Jadi yang merupakan karakteristik bimbingan klasikal adalah 2. Berfungsi pemahaman, pencegahan, dan pengembangan. 3. Dilaksanakan struktur jadwal di kelas. 3. 4. Waktu disesuaikan dengan durasi. Jam pembelajaran bisa 1 atau 2 jam pelajaran. 5. Bisa mendatangkan narasumber dari luar ya gitu. Jawab. Lanjut. Nah, sudah Bapak Ibu untuk layanan yang BK klasikalnya. Lanjut ke nih, latihan pemahaman pasti ada kalimat refleksinya. Tinggal dikupas aja Bapak Ibu, kalimat refleksinya diganti dengan ini ya. Pertanyaan yang baru ya, baharui ya. Nanti sudah beres, tinggal dikopas segini aja, salin dan dikopas sini ya, simpan ya, udah ya gitu. Sudah clear klasikal. Kita yang terakhir itu evaluasi dan tindakan lanjut pelaksanaan layanan bimbingan klasikal ya. Evaluasi, silakan baca materinya. Ini unduh materinya. Kalau sudah beres X, nanti akan hijau sendiri Bapak Ibu ya. Sini hijau ini. Latihan pemahamannya silahkan kerjakan. Ini ada jawabannya, next aja.
apa jawabannya, yaitu evaluasi hasil. Itu ini ya, evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan layanan bimbingan klasikal adalah evaluasi hasil. Jawab. Lanjut lagi. Sini analisis hasil evaluasi proses dan hasil. Ini ya, kegiatan tindak lanjut dalam layanan bimbingan dan klasikal berdasarkan pada analisis evaluasi proses dan hasil. Lanjut. Nah, oke, kembali ke materi. Setiap pelatihan beres menjelaskan soal petik cerita level petik misinya, silahkan kopas Bapak Ibu. Ini tinggal dikopas yang baru, pertanyaan dari refleksinya ya, diperbaharui ya. Nah, tinggal dikopas sih Bapak Ibu ya, sampai tindak lanjut. Nah, kopas ini, dikopas ini ya, simpan ya gitu. Nah, sudah beres untuk submateri kedua Bapak Ibu. Kita lanjut ke submateri yang ketiga, layanan responsif. Berarti ini kunci jawabannya kita alihkan ke kunci jawaban layanan ketiga ya, layanan responsif. Layanan responsif ya. Ini nomor 1 ya Pak ya. Nanti kita layanan responsif Bapak Ibu ya. Lanjut, seperti biasa kita dari materi yang paling atas dulu ya. Pentingnya memahami konsep dasar konseling. Klik materinya. Kalau mau dibaca silahkan download materinya. Kalau sudah beres X nanti akan hijau sendiri ya di pinggirnya. Akhirnya tanya silahkan baca. Kalau sudah beres X. Nah, latihan pemahamannya silahkan kerjakan. Nanti jawabannya apa? Ini proses membantu. Jadi ini ya. Di konseling adalah proses membantu peserta didik memahami dirinya sendiri. Lanjut. Kembali ke materi, sudah beres. Kita lanjut ke materi konsep dasar konseling, keterampilan dasar konseling, pendekatan personal centered therapy and rational emotive therapy. Jadi baca materinya silahkan. Ini kalau sudah dibaca silahkan bisa di download untuk materinya. Kalau sudah X, latihan pemahamannya kerjakan. Konseling adalah next ke jawab selanjutnya. Jika Anda betul kebenaran kita cari-cari konseling adalah apa ya. Beda ya, bentar ya Ibu. Konseling adalah ini nih. Konseling adalah proses membantu peserta didik. Proses membantu peserta didik memahami dirinya dan lingkungannya. Ini ya. Lanjut. Nah, setiap ada ini, ada latihan pemahaman, kita latihan refleksi. Di biasa Pak Ibu silahkan dikopas di sini. Nah, kopas, perbaharui. Kalau gini kopas, jadi ya harus dikopas, simpan. Oke, sudah beres untuk aplikasi konsep dasar keterampilan dasar konseling. Lanjut ke terakhir, aplikasi. Mana nih? Ini lanjut ke aplikasi keterampilan konseling dan penggunaan pendekatan BCK ya. Ini baca silahkan. Seperti X. Aplikasi ini latihan pemahamannya silahkan kerjakan. Berikut merupakan contoh, cari ya. Berikut merupakan contoh keterampilan kontraportasi, yaitu kontraportasi. Nah, ini ya. Berikut merupakan contoh keterampilan kontraportasi, yaitu kamu tadi. Nah, ini. Berikut merupakan contoh keterampilan kontraportasi adalah kamu tadi mengatakan membenci, tapi kok juga mengatakan baik. Apakah kamu belum siap berpisah atau putus dengan pacarmu? Ya, jawab. Lanjut. Kembali ke materi. Nah, kita lanjut ke materi ke RPR konseling individual ya. Silakan baca. Ini ada video, silakan unduh materinya.
X. Ini adalah latihan pemahaman. Nah, cari berikut merupakan contoh bertanya. Cari berikut merupakan contoh keterangan bertanya, itu bagaimana perasaan kamu saat kejadian itu. Bagaimana perasaan saat kejadian itu ya. Jadi berikut merupakan contoh pertanyaan keterangan bertanya, itu bagaimana perasaan kamu saat kejadian itu. Jawab, lanjut. Next ke jawaban saya, apa yang sudah dilakukan selama ini. Berikut ini merupakan contoh keterampilan pemecahan masalah, apa yang sudah dilakukan selama ini. Lanjut, jawab ya, lanjut lagi ke materi selanjutnya, mengubah apa tujuan utama. Ini berarti ini mengubah pola pikir. Ini apa tujuan utama rasional emosional behavioral terapi RBT, mengubah pola pikir irasional menjadi pola pikir yang rasional. Jawab, lanjut lagi ke jawaban selanjutnya, ketidakberpihakan. Ini ya, dalam person centered terapi, apa yang dianggap sebagai elemen kunci untuk menciptakan lingkungan terapeutik yang appropriate itu ketidakberpihakan dari empati dan terapis. Jawab, lanjut lagi ke saya harus sempurna dalam segala hal. Ini ya, dalam RBT mana dari berikutnya merupakan contoh dari belief yang irasional itu. Saya harus bersempurna dalam segala hal. Jawab, lanjut ke pertanyaan kunci selanjutnya, mendorong eksplorasi diri dan pertumbuhan pribadi. Apa pendekatan utama digunakan dalam proses psikoterapi untuk membantu konseling, yaitu mendorong eksplorasi diri dan pertumbuhan pribadi. Jawab, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu menerima klien. Nah ini ya, dalam konteks PCT, apa yang dimaksud dengan unconditional positive delivery, itu menerima klien tanpa syarat penilaian. Oke, lanjut. Sudah. Setiap mengerjakan latihan pemahaman ada efektif, silahkan disalin, tinggal diubah ya. Nah, kopas diperbaharui Bapak Ibu ya. Tunggu ininya berhenti berputar kalau sudah beres ya. Baik, salin ya Bapak Ibu ya. Nah, kopas di sini ya Bapak Ibu ya. Simpan. Oke, ya supaya untuk materi yang ketiga ya, kita lanjut ke yang keempat, yaitu perencanaan individual. Ini ya, nah berarti jawabannya kita arahkan cari ke jawaban yang sub materi keempat, yaitu perencanaan individual. Di loading ya, silahkan dibuka dari nomor 1 dulu, dari nomor dulu. Kita lanjut ke layanan keempat, yaitu perencanaan individual. Seperti biasa Bapak Ibu, kerjakan yang paling atas dulu ya, pentingnya perencanaan individual. Silakan baca materinya, kalau mau diunduh silakan diunduh materinya. Kalau sudah beres nanti akan hijau sendiri di sini, centang hijau. Ini aksi nyatanya silakan baca. Kalau sudah dibaca X, latihan pemahamannya silakan kerjakan. Jawabannya silahkan ini yang membuat perencanaan. Nah ini ya, individual ini ya. Jadi guru BK sebaiknya membuat perencanaan individual sesuai kebutuhan siswa ya. Lanjut kembali ke materi. Lanjut, ini setelah pemahaman materi cerita efektif seperti biasa, silakan kopas, salin, diperbaharui di sini Bapak Ibu ya. Kopas, perbarui. Nah, tinggal kopas Bapak Ibu ya, salin. Di sini kopas, simpan ya. Lanjut ke konsep perencanaan individualnya, baca silakan. Ini ada materinya, unduh kalau sudah beres X. Latihan pemahamannya silahkan baca. Ini ada jawabannya, silakan next aja. Ini asesmen siswa ya, perencanaan individual dimulai dari asesmen siswa. Jawab, lanjut kembali ke materi. Ini sudah ada cerita efektifnya, silakan dikopas. Ini dikopas ya, diperbaharui ya. Oke, tunggu ini beres. Kalau sudah beres berputar baru dikopas ya. Nah ini ya, dikopas. Nah
salin. Nah di sini ya kopas, simpan. Oke ya, udah perencanaan individual. Kita lanjut ke informasi perencanaan individual ya. Silakan baca materinya, ini unduh silakan. Implementasi individual, latihan pemahamannya, silakan next. Jawabannya dilihat, membantu siswa. Nah ini ya, jadi apa tujuan utama dari perencanaan individual dalam layanan BMBK? Maksudnya membantu siswa mencapai tujuan pribadi dan akademiknya ya. Nah ini informasi perencanaan individual ya. Setelah latihan pemahaman pasti cerita efektif, silakan di kopas ceritanya. Nah ini ya. Oke, tinggal di kopas ini, diperbaharui. Kalau udah diperbaharui nanti tunggu ininya tidak berputar. Kalau sudah tidak berputar tinggal di kopas, disalin di sini, di kopas simpan ya. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tadi kan udah informasi perencanaan individual, berarti karena ke evaluasi implementasi perencanaan individualnya ya. Ini ya, silakan baca X, terus latihan soalnya. Nah pertama silakan baca. Next ke jawaban selanjutnya, yaitu semua jawaban benar ya. Ini dalam perencanaan individual, alat yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang siswa adalah semua jawabannya benar. Oke, lanjut kembali ke materi. Kita lanjut ke materi yang terakhir, itu RPL, rencana perencanaan individual ya. Silahkan baca ya. X, silakan unduh kalau mau baca. Kalau udah beres silakan pemahaman materinya. Nah next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu siswa orang tua ini ya. Jadi siapa yang bisa terlibat dalam proses perencanaan individual? Itu siswa, orang tua, dan konselor ya. Lanjut lagi, apa jawabannya? Langkah-langkah spesifik seperti ini ya. Jadi apa yang dimaksud dengan rencana tindakan dalam konteks perencanaan individual adalah langkah-langkah spesifik yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Betul ya. Lanjut lagi, minat dan bakat siswa di ini ya. Jawab, lanjut. Oke, lanjut lagi, apa jawabannya? Menyusun ulang rencana. Ini ya, apa yang sebaiknya dilakukan siswa jika tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana individual? Itu menyusun ulang rencana dalam menetapkan tujuan yang baru. Jawab, lanjut jadwal kegiatan. Nah ini ya, perencanaan individual biasanya mencakup hal berikut kecuali jadwal kegiatan harian seluruh kelas. Jawab, lanjut lagi, apa jawabannya? Mengidentifikasi. Ini ya, langkah pertama yang harus dilakukan dalam perencanaan individual adalah mengidentifikasi kebutuhan, masalah, atau potensi unik dari masing-masing siswa. Oke, lanjut jawab. Nah oke, ini cerita reflektifnya silakan dibaca, dan ini selanjutnya di kopas pertanyaannya. Nah, kalau sudah beres Pak Ibu silahkan ya, ini di kopas saja, ini simpan ya. Oke, biasa Pak Ibu kita ke materi yang terakhir, yaitu dukungan sistem. Oke, berarti ini jawabannya kita ke dukungan sistem ya. Ke dukungan sistem mana yang kelima, berarti ke dukungan sistem. Dukungan sistem Bapak Ibu ya. Ini seperti biasa Bapak Ibu, dari ke atas dulu, pentingnya dukungan sistem sekolah. Silakan kalau udah beres X, aksi nyatanya baca. Silakan kalau udah beres X, nanti akan hijau sendiri ya, latihan pemahamannya, cara membuat dan dukungan ini. Nah ini guru BK sebaiknya membuat dukungan sistem sesuai dengan kebutuhan siswa. Lanjut kembali ke materi, ini cerita efektifnya seperti biasa Bapak Ibu ya. Silakan kopas aja ya.
ini materi diperbaharui di sini ya. Kopas di sini perbaharui gitu ya, silakan seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti tinggal dikopas aja di sini ya, simpan gitu ya. Bapak Ibu ya, konsep diserang ke konsep dasar dukungan sistem. Baca materinya ini, silakan unduh materinya, latihan pemahamannya, niku jawabannya. Next, alumni yang sukses ini ya, alumni yang sukses jawab. Lanjut kembali ke materi. Yang kedua sudah, ini latihan pemahaman sudah, cerita repetinya silakan tadi ya, pakai Gemini ya. Untuk kolaborasi dalam memahami konsep. Nah, ini kolaborasi baca. Kalau mau silakan unduh materinya. Kalau udah beres, langsung ke ini latihan pemahamannya. Silakan next. Apa jawabannya? Menciptakan. Nah, ini. Jadi dukungan sistem dalam layanan bimbingan dan konseling BK bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kelancaran layanan BK ya. Lanjut kembali ke materi. Tadi sudah kolaborasi memahami konsep dasar dan dukungan sistem. Sekarang ke materi strategi dukungan sistemnya. Baca strateginya, silakan unduh materinya. Latihan pemahaman, silakan di next. Berikutnya menyediakan ini ya, contoh bentuk dukungan sistem yang dapat diberikan oleh sekolah terhadap PMBK adalah menyediakan ruang konsultasi khusus untuk kegiatan BK. Lanjut lagi, guru mata pelajaran. Nah, ini ya, siapa saja pihak yang sebaiknya terlibat dalam strategi dukungan sistem layanan BK. Selain itu, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, manajemen sekolah, serta siswa itu sendiri. Lanjut, ini salah satu indikator keberhasilan strategi dukungan sistem layanan BK adalah tersedianya ruang konsultasi dari siswa. Lanjut lagi. Ini langkah-langkah awal dalam penyusunan strategi dan sistem untuk bimbingan dan konseling BK adalah mengidentifikasi kebutuhan seluruh stakeholder yang terkait. Lanjut, banyak sekali ya. Ini untuk menciptakan. Mengapa dukungan sistem sangat penting dalam sekolah, itu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi prosedur belajar dan perkembangan siswa. Lanjut, memudahkan. Ini ya, salah satu manfaat utama dari dukungan sistem sekolah adalah memudahkan pelaksanaan program-program pembelajaran dan pengembangan sekolah. Jawab. Lanjut layanan. Ini ya, apa akibatnya jika dukungan sistem di sekolah kurang memadai, layanan bimbingan dan konseling menjadi kurang optimal. Lanjut. Nah, udah. Nah, tadi sudah ya strategi dukungan sistemnya beres ya. Cerita reflektifnya silakan Bapak Ibu, tinggal dikopas saja ya, tinggal perbaharui yang baru ini ya, tinggal ini sini ya gitu, tinggal dikopas, tinggal di ini ya, kalau udah beres tinggal dikopas. Nah, di sini kopas simpan ya gitu, udah beres ya. Udah beres untuk mengerjakan sub materi dukungan sistem. Berarti sekarang kita ke postesnya, ada postes 1, 2, dan 3 ya. Nah, berarti kita jawabannya kita ke postes ya Bapak Ibu ya. Postes mana nih? Ini postes ALBK ya. Kita ke postes ALBK 1 ya. Oke, ini postes ALBK 1. Nih, kalau postes itu diacak ya Bapak Ibu pertanyaannya. Nah, ini 18 Bapak Ibu, berarti tidak maksimal ya Bapak Ibu ya. Kita akan maksimalkan poin ini menjadi 25. Jadi untuk satu soal ini, untuk satu postes itu 5 soal Bapak Ibu ya. Satu soalnya itu poin kita cari poin maksimalnya, jawabannya maksimalnya yang poin 5 ini ya Bapak Ibu. Kita kerjakan ulang ya. Untuk mengerjakan proses ini Bapak Ibu, kita lihat dulu pertanyaan awalnya apa. Bunia adalah guru bimbingan dan konseling BK. Nah, Bunia, kita cari Bunia ya. Aduh,
Bunia. Nah ini Bunia adalah guru bimbingan dan konselingan BK ini ya. Apa jawabannya? Yang nomor 5 nya ini ya, ini poin 5 nih yang paling bagus bobotnya. Mengadakan sesi reflektif. Mengadakan sesi reflektif. Jadi untuk pertanyaan ini Bapak Ibu ya, jawabannya adalah ini, mengadakan sesi reflektif dengan guru mata pelajaran tentang kesiapan mental seseorang. Lanjut, kita cari pertanyaan awalnya apa. Andi adalah siswa kelas 12. Cari Andi adalah siswa kelas 12. Andi adalah nah ini ya, Andi adalah siswa kelas 12. Apa jawabannya? Mengajak Andi melihat kembali hasil tes minat dan bakatnya, serta mengajak Andi melihat kembali jurusan yang diminati ya. Jadi untuk pertanyaan ini Bapak Ibu, jawabannya adalah mengajak Andi melihat kembali hasil tes minat dan bakat serta informasi tentang mata kuliah dan bersesuai ke jurusan yang diamati. Lanjut, kita cari pertanyaan pertamanya. Anda adalah guru bimbingan konseling di sekolah. Anda adalah guru bimbingan sekolah. Pertanyaannya memberikan bimbingan ya, ini memberikan bimbingan untuk membutuhkan. Untuk pertanyaan ini Bapak Ibu ya, jawabannya adalah memberikan bimbingan kelompok untuk membahas minat dan kuliah studi lanjut bagi siswa yang membutuhkan. Lanjut, sekali lagi, Anda menerima laporan dari wali kelas. Anda menerima wali kelas. Apa jawabnya? Raka bisa merasakan bahwa nah berarti ini ya, ini jawaban untuk pertanyaan ini adalah ini ya. Raka bisa merasakan bahwa kamu sedang sangat sedih dan bingung. Terima kasih sudah mengajari ibu dan untuk berbagi. Kamu boleh ceritakan kapanpun, siapapun. Ibu akan tetap di sini untukmu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Selama berapa bulan terakhir? Selama beberapa bulan terakhir. Nah ini ya, berjejaring. Nah ini ya, untuk jawaban ini Bapak Ibu ya, pertanyaan jawaban ini adalah jawabannya ini ya, berjejaring dengan sesama guru BK komunitas profesi untuk menyusun pelatihan dari dapur belajar bersama persoalan secara berkala ya. Udah beres, kumpulkan. Nah 25 ya, ini kerjakan keluar. Kalau ini udah beres Bapak Ibu, kita lanjut ke ALBK yang kedua ya Bu. Berarti ini jawabannya kita arahkan ke ALBK yang kedua ya. ALBK yang kedua. Oke. ALBK yang kedua ini 18 Bapak tidak maksimal ya. Kita maksimalkan ya, kerjakan ulangnya sampai 25 poinnya. Oke, kita kalimat pertama terakhir. Beberapa bulan terakhir apa jawabannya? Berjejaring dengan sama guru BK. Berjejaring. Nah ini ya, untuk pertanyaan ini Bapak Ibu, jawabannya adalah berjejaring dengan guru BK dan komunitas profesi untuk menyusun pelatihan daring untuk forum belajar beberapa dengan mengundang narasumber yang dapat mengenai FPB ya. Lanjut, Nadia adalah siswa kelas 12 ya, cari Nadia adalah siswa kelas 12. Nadia, nah ini Pak Jokowi mendampingi Nadia ya, mendampingi. Jadi untuk pertanyaan ini Bapak Ibu ya, pertanyaannya ini, mendampingi Nadia memahami persendiri peluang jurusan dan dampak sekali, lalu memfasilitasi rencana diskusi antar dirinya dan orang tua agar dicapai kesepakatan yang mendukung. Lanjut, pertanyaan apa yang kelima, sebagai guru bimbingan dan konseling, sebagai guru bimbingan konseling itu mengapresiasi masukan mana itu, mengapresiasi masukan
jawabannya mengapresiasi kok gak ada ya. Nah, terus kok beda ya? Oh beda. Anda miliki berarti ini. Nah ini nih, mengapresiasi dan memberikan empati. Nah ini mengapresiasi dan memberikan empati. Jadi untuk jawabannya ini, pertanyaan ini Bapak Ibu ya, jawabannya adalah ini ya. Nah, oke lanjut. Sebagai guru bimbingan konseling, berarti lanjut sebagai mengapresiasi masukan siswa. Untuk jawaban untuk pertanyaan ini Bapak Ibu ya, jawabannya adalah ini, mengapresiasi masukan siswa dan akan memberikan materi manajemen stres dalam teman-teman. Selanjutnya Bapak Ibu, Bu Lilis, cari Bu Lilis Bapak Ibu ya. Bu Lilis, mana Bu Lilis? Mana Bu Lilis? Pertanyaan ini Bapak Ibu, jawabannya adalah Bu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran untuk mengintegrasi aspek sosial nasional dalam pelajaran. Jadi jawabannya 25 Bapak Ibu ya, bagus ya. Keluar kita yang terakhir Bapak Ibu ya. Mana ya Allah, mana ini? Yang terakhir itu prestasi yang terakhir itu ALBK yang ketiga. Berarti sini juga kita ke ALBK yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Aku jawabannya ALBK yang ketiga. ALBK yang ketiga. ALBK yang ketiga. Nah ini 14. Aduh, kita kerjakan ulang ya sampai 25 poinnya ya. Rian, cari Rian ya. Rian, nah, kelas siswa kelas 12. Bapak juga mendampingi Rian. Nah ini mendampingi Rian, cari mendampingi Rian. Nah, jadi untuk jawaban pertanyaan ini Bapak Ibu, jawabannya adalah mendampingi Rian memahami kekuatan dan kekurangan dirinya berdasarkan semuanya mengaksikan tujuan membantu menyusun refleksi teoritis. Lanjut. Dalam beberapa bulan terakhir, apa jawabannya? Mengapa kolaborasi jangka? Oh ini bukan nih. Nah, dalam beberapa bulan terakhir mengagas kolaborasi ya, mengagas kolaborasi. Jadi untuk jawabannya pertanyaan ini Bapak Ibu adalah ininya, mengagas kolaborasi jangka panjang dengan membentuk tim layanan lintas peran, menjalin kerjasama dengan konselor dan memastikan transisi perjalanan mulus selama studi kasusnya ini ya. Itu. Lanjut. Ini pada awal semester, kita cari pada awal semester. Melengkapi data kuesioner. Jadi untuk jawaban ini Bapak Ibu, jawabannya pertanyaan ini Bapak Ibu, jawabannya adalah ini, melengkapi data kuesioner dengan wawancara singkat dan observasi siswa lalu menyusun penyampaian klasikal bertema karena dari sekolah. Lanjut lagi, sebagai besar siswa kelas 12, sebagai besar siswa kelas 12 ini menerapkan eksperimental. Nah ini ya. Jadi untuk jawabannya pertanyaan ini ya Bapak Ibu, jawabannya adalah ini ya, menetapkan eksperimental learning seperti simulasi atau role playing untuk memberikan pengalaman langsung, bangkit dari kegagalan dan mengoptimalkan kecepatan. Lanjut. Terakhir ya, Anda mendapatkan laporan dari wali kelas ya, Anda mendapatkan laporan dari wali kelas yang Sinta, terima kasih sudah berbagi perasaanmu. Buat ini Sinta. Ini ya untuk pertanyaan, jawaban pertanyaan ini ya Bapak Ibu ya. Untuk jawaban pertanyaan ini Bapak Ibu ya, jawabannya adalah ini nih, Sinta, terima kasih sudah berbagi perasaan itu. Itu bukan hal yang mudah, apapun yang kamu rasakan kamu aman di sini untuk berbicara. Cek ulang. Sudah 25 Bapak Ibu, kumpulkan ya. Sudah poinnya 25 ya, ini sudah beres semuanya, sudah hijau semua, tinggal ini ya. Jurnal pembelajarannya itu untuk BK itu membuat RPL layanan dari keempat, pilih dari ke-5 submodul ini ya. Jadi buat
buat jurnal pembelajaran dari pilih dari ke 5 submodul ini. Misalnya membuat layanan buat RPL asesmen dan layanan bimbingan dan konseling ya. Terus misalnya membuat RPL layanan dasar bagaimana, membuat RPL layanan responsif bagaimana, membuat RPL misalnya perencanaan individual, membuat RPL dukungan sistem saya gitu ya. Jadi untuk BK itu membuat RPL pilih dari ke tema kelima submateri ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.